untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Saudari Anissa Maharani yang telah memandu untuk Bangsa Ani Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya adalah laporan kegiatan oleh Ibu Susanti Sufyadi selaku substansi pembelajaran. Kepada Ibu Susanti Sufyadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Ibu Kapus, Ibu Asrianti, baik itu peserta yang ada di ruang hotel tatap muka dan peserta yang hadir secara online. Ibu Kapus, izinkan kami melaporkan beberapa terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Untuk pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini kita menggabungkan peserta atau mitra calon kontributor perangkat ajar yang berbasis kurasi yang hadir di hotel dengan mitra calon kontributor pengembang perangkat ajar yang akan mengikuti mekanisme kurasi berbasis praseleksi. Mitra yang akan ini semua tergabung di Zoom meeting. Untuk mitra yang akan mengikuti kurasi dengan berbasis kurasi, mitra pengembang modul ajar yang akan mengikuti berbasis kurasi, ini terdiri dari kelompok bahasa Indonesia, IPAS, kemudian informatika, dari PAUD, dan juga dari SLB. Jadi hanya 5, Ibu, untuk mata ini semua akan mengikuti mekanisme kurasi praseleksi. Jika di mekanisme kurasi, para mitra akan diarahkan untuk mengembangkan modul ajar, jadi memang spesifik dan mengarah kepada capaian pembelajaran. Sementara di yang praseleksi, ini yang dikembangkan atau yang dikontribusikan oleh mitra bisa berbagai bentuk perangkat ajarnya. Jadi mungkin bisa ada alat peraga, bisa video pembelajaran, juga bisa modul ajar, atau bisa bahkan pengayaan yang nanti bisa mendukung sekolah penggerak atau pembelajaran paradigma baru. Kegiatan untuk mekanisme praseleksi mitra yang hadir online ini hanya akan dilakukan sampai sore nanti. Sementara untuk yang kurasi yang hadir di hotel ini akan dilaksanakan sampai besok. Setelah siang ini mendengarkan paparan, mitra-mitra calon yang akan mengikuti mekanisme kurasi akan kembali ke breakout room untuk diskusi bersama para pengarah materi terkait dengan pengembangan modul ajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Kapus. Selanjutnya mohon arahan dan mohon perkenan Ibu untuk membuka kegiatan sosialisasi teknis untuk mitra yang akan mengikuti kurasi dengan mekanisme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susanti Sufyadi yang telah menyampaikan laporan kegiatan kali ini. Acara selanjutnya yaitu pembukaan resmi sekaligus pengarahan umum oleh Ibu Asrianti selaku Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Kepada Ibu Asrianti dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Susan, teman-teman. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama kami berpartisipasi, berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan kita ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini telah menyatakan ya kesediaannya untuk membantu, untuk berkontribusi terhadap pendidikan kita. Nah nanti satu hari ini Bapak Ibu akan mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh kementerian dan apa yang dapat disumbangkan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menyumbang barangkali berbagai macam bisa disumbangkan, tetapi kita ingin bahwa sumbangan yang diberikan itu searah sesuai dengan kebijakan atau program kementerian sehingga tujuan kita tercapai. Nah,
itulah maksud dari pertemuan pada hari ini, Bapak Ibu. Kenapa kami Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek mengundang Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam pengembangan perangkat ajar, ya. Jadi karena kebutuhan akan perangkat ajar ini sangat besar, ya. Dan ini terutama untuk yang kami sebut untuk pembelajaran paradigma baru, ya. Nanti itu apa nanti akan dijelaskan secara teknis oleh teman-teman pada hari ini. Nah, pembelajaran paradigma baru ini, Bapak Ibu, saat ini digunakan di 2.500 sekolah penggerak dan sejumlah SMK TK, ya, sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Nah, jadi menggunakan pembelajaran paradigma baru. Nah, kenapa ada istilah baru di sini? Karena memang kami ingin mengubah, ya. Jadi ingin mengubah untuk menjadi lebih baik lagi. Kita merasakan adanya kebutuhan yang sudah ada, barangkali perlu ditingkatkan, ya. Jadi ini kenapa kita menggunakan pembelajaran paradigma baru. Nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana perubahannya di kurikulum, kemudian di asesmen, di pembelajarannya. Nah, intinya Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru ini adalah sebenarnya tujuannya sama, ya. Dari dulu tujuan pendidikan kita sama, adalah ingin membentuk, adalah ingin mengembangkan potensi peserta didik kita, ya, peserta didik kita untuk nanti siap menjadi anggota masyarakat yang produktif, yang kontributif. Sebenarnya tujuan pendidikan kita ke sana, ya, semuanya ke sana. Nah, jadi kita orientasinya kalau kita lebih persempit lagi, kita ingin mengembangkan karakter, menguatkan karakter peserta didik dan juga sekaligus meningkatkan kompetensinya. Karena itulah yang diperlukan dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Karakter dan kompetensi yang menentukan kebahagiaan, kesejahteraan, ya, kesuksesan individu yang nantinya akan berkontribusi pada masyarakat dan kemudian pada level selanjutnya negara, ya. Jadi tujuan kita adalah nantinya dengan mendidik atau mengembangkan generasi penerus kita yang berkualitas, maka nanti tujuan kita adalah mencapai Indonesia maju, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang tidak kalah dari negara maju lainnya. Tujuan kita ke sana, Bapak Ibu. Namun berbagai hal untuk mencapai itu perlu kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sudah mendengar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Ristek itu ada yang besarnya itu kami sebut Merdeka Belajar. Sebenarnya itu adalah memberikan atau menciptakan ekosistem yang memungkinkan peserta didik itu untuk berkembang kompetensinya dan menguat atau berkembang karakternya. Sebenarnya tujuannya ke sana, ya. Karena itu ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, kemudian ada program organisasi penggerak dan yang lain-lain. Kalau melihat dari episode Merdeka Belajar itu sudah sampai 13, ya. Jadi semuanya itu tujuannya ke sana. Ini kelas. Nah, pembelajaran ini adalah hal yang sangat kritikal dan esensial. Sebenarnya ini inti yang dimanfaatkan oleh siswa, oleh peserta didik, ya. Jadi bagaimana pembelajaran itu dilakukan, itu akan mempengaruhi karakter siswa, akan mempengaruhi pola pikir siswa, akan mempengaruhi kompetensi siswa, bukan kompetensi yang hanya berhubungan dengan mata pelajaran, tetapi kompetensi secara umum, generik, yang memang diperlukan dalam kehidupan nyata, ya. Nah, ini yang kami rangkum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi rangkuman harapan ideal
profil bagaimana sih hasil pendidikan kita, bagaimana sih sosok seorang pelajar yang kita harapkan, itu yang kami sebut dalam profil pelajar Pancasila. Jadi beriman berkarakter, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong atau kolaborasi, berkebinekaan global. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, semua ini adalah yang diperlukan untuk kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Jadi pendidikan tidak cukup hanya menyampaikan materi, menuntaskan materi untuk kemudian menguji materi yang telah diajarkan, kemudian selesai. Itu hanya sebagian tugas, tapi tidak berhenti di sana. Jadi kerangka besarnya adalah menyiapkan generasi penerus untuk hidup dalam dunia nyata, untuk siap dalam kehidupan dunia nyata. Kita membekali kompetensi itu. Jadi itu yang tujuan yang ingin kita capai. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek dengan programnya, dengan kebijakannya mengarah ke sana. Bapak Ibu guru di sekolah yang melakukan pembelajaran yang mempunyai dampak langsung ke siswa. Karena itu sangat penting kita membantu guru untuk melakukan pembelajaran yang sebaik mungkin, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tujuan kita adalah untuk siswa berkembang atau menguat karakternya, kompeten, ya, kemudian kita bekali dengan kompetensi generik yang diperlukan dalam kehidupan dunia nyata untuk jadi pembelajar sepanjang hayat, maka hal pertama yang mungkin perlu kita perhatikan adalah bahwa kita perlu menggugah minat, semangat, motivasi siswa untuk belajar. Ya. Belajar bukan hanya karena besok ada ujian atau karena besok atau untuk mendapat nilai, tetapi belajar dengan kesadaran bahwa ini penting untuk pengembangan diri, bahwa ini penting untuk sekarang maupun yang akan datang. Jadi kesadaran itu yang perlu ditumbuhkan dulu kalau kita ingin membuat generasi penerus kita itu adalah generasi yang maju. Jadi generasi yang suka belajar. Nah, inilah yang menjadi PR kita, bagaimana pembelajaran. Ya, Ibu mohon maaf ini. Jadi ada yang tes mic, tapi dia nggak ada di ruangan ini, tapi suaranya masuk ke speaker di ruangan ini. Di ruangan sebelah ya, Bu? Iya. Baik. Dan suaranya cukup keras ya. Iya, betul. Baik. Ya, saya lanjutkan. Jadi, harapan kami perangkat ajar yang nanti Bapak Ibu susun atau kembangkan yang akan dikontribusikan kepada pendidikan Indonesia melalui kami, ini sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, jadi pertama menyesuaikan dengan kebijakan sekarang, perubahan yang kami lakukan dengan pembelajaran paradigma baru. Dan selain itu, jadi kami berharap juga bahwa perangkat ajar ini menginspirasi, kemudian menarik, ya, dan juga dapat diaplikasikan. Jadi Bapak Ibu, bahwa Indonesia ini kondisi geografis, demografis, segalanya ini sangat variasinya sangat besar. Kita mempunyai sekolah yang sangat bagus, tidak kalah dengan sekolah di luar negeri, ya. Kita punya sekolah yang sangat baik, tetapi jumlahnya itu tidak banyak. Dan itu pada umumnya hanya bisa diakses oleh mereka dengan sosial ekonomi yang tinggi, ya, sosial ekonomi tinggi. Nah, sementara sebagian besar
anak-anak kita, generasi penerus kita ini pada sekolah yang sekarang nampaknya biasa-biasa saja. Nah, kita ingin bahwa semua anak dimanapun mereka bersekolah mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Meskipun sarana prasarana terbatas, meskipun kondisi sosial ekonominya bawah, tetapi kita ingin bahwa semua anak mempunyai kesempatan belajar berkualitas. Ya. Hal yang paling penting sebenarnya yang menentukan mutu hasil itu adalah sebenarnya guru. Bagaimana guru memotivasi, bagaimana guru melakukan feedback, umpan balik, bagaimana guru memberikan metode yang menarik. Itulah yang sangat berpengaruh kepada siswa, pada peserta didik. Nah, karena itu salah satu yang menjadi bahan kita. Jadi kami berharap Bapak Ibu dapat menyumbang untuk kebutuhan kita yang sangat besar. Kita jenjang sangat banyak dan kemudian mata pelajaran juga banyak dan kemudian konteks kita sangat beragam ya. Kita ada perkotaan, desa, kemudian ada yang di pegunungan, di daerah pesisir dan macam-macam. Dan semuanya itu menemukan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan, yang Bapak Ibu susun, nanti itu bisa memberikan manfaat untuk berbagai konteks ya. Jadi karena itu kita memerlukan banyak sekali perangkat pembelajaran. Itu harapan kami Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap mempunyai niat yang sama dengan kami untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu diberi pencerahan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Astrianti yang telah membuka secara resmi kegiatan kali ini. Acara terakhir yaitu pembacaan doa oleh Saudara Fauzan Amin. Kepada Saudara Fauzan dipersilahkan. Ibu Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ibu Koordinator Substansi Pembelajaran, Bapak Sabto Haji Wiranto, Ibu Dwi Stawati, Ibu dan Bapak sekalian, peserta kegiatan baik yang hadir secara langsung di Kota Tangerang maupun yang hadir secara virtual melalui Zoom meeting. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati, serta melapangkan dada untuk memohon keberkahan, meminta keselamatan untuk acara ini. Mohon izin memimpin doa dengan cara Islam. Ibu Bapak sekalian dipersilakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nahimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Segala puji dan syukur bercurah kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia yang selalu Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti acara sosialisasi teknis operasi perangkat ajar dengan mengambil tema mari menjadi bagian dari mitra kontributor perangkat ajar dan berperan memajukan pendidikan di Indonesia semata-mata hanya mengharap ridho dari-Mu. Ya Allah, dengan ketetapan hati dan ketetapan dari-Mu, kami mohon akan petunjuk serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang selamat pagi teman-teman semua. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk selamat datang di kelas Merikaun Indonesia.
untuk perbaikan di Baik, mohon maaf atas kendala teknis di ruangan. Terima kasih kepada Saudara Fauzan yang telah membaca doa untuk kegiatan pembukaan ini. Mudah-mudahan acara kita diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pembukaan sosialisasi teknis kurasi perangkat ajar. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir secara langsung maupun hadir dalam Zoom meeting pada acara pembukaan ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya sosialisasi teknis akan dipandu oleh Bapak Budi Harta selaku moderator. Kepada Bapak Budi Harta, kami persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang berbahagia, baik yang berada di Zoom meeting maupun yang berada di ruang sidang Hotel Allium. Acara kita mohon maaf tadi ada pembukaan sehingga kalau Bapak Ibu sholat, tetapi kita akan coba untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Ibu dan Bapak, sesuai dengan yang ada di jadwal, saya akan panggil 3 pemateri. Yang pertama kaitan dengan kerangka dan struktur kurikulum, saya panggil Mbak Farah Aryani dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk maju ke depan. Maju ke depan ya. Jadi kenapa? Yang kedua, kaitan dengan pembelajaran dan asesmen sudah ada Ibu Dr. Susanti Supiadi, sudah di depan kita semua. Yang ketiga, saya panggil Ibu Lasti Davira Kasdu yang akan menjelaskan tentang platform Merdeka Mengajar. Lewat baik.
Baik Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, sesuai dengan arahan Kepala Pusat Asesmen dan Pendidikan, di mana dijelaskan ada paradigma baru pendidikan, ada 2.500 sekolah penggerak, ada 4.000 sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan, di mana diharapkan semuanya dapat menggugah minat siswa untuk dapat belajar menjadi generasi yang maju. Dari kemarin sudah disampaikan apa itu paradigma baru pendidikan. Tentunya ini kaitannya dengan struktur dan kerangka kurikulum. Untuk itu, pada sesi pertama, kami mohon berkenan Mbak Farah Aryani untuk menjelaskan tentang kerangka dan struktur kurikulum. Kepada Mbak Farah, kami persilahkan. Ada soal perhitungan nggak di bukunya? Langsung ke contoh soal perhitungan. Yang menghitung order reaksi. Ada. Sama yang menghitung suhu. Mbak Anissa, materinya sudah ada. Kan yang diringkas langsung ke faktor laju reaksi. Jadi pengaruh suhu apa? Di sustain dari sana. Konsentrasi apa gitu. Langsung ke faktor laju reaksi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali saya dapat kesempatan yang pertama gitu ya. Jadi ini sebelum mulai yang saya hormati Ibu Susan, kemudian Pak Budi, Bapak Ibu sekalian gitu ya yang sudah hadir di acara ini dan sudah menyempatkan ikut. Jadi kebetulan saya mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan kerangka dan struktur kurikulum gitu ya. Jadi sebenarnya saya mewakili yang kebetulan berhalangan hadir karena hari ini juga kebetulan kita ada rapat juga gitu ya, sehingga beliau yang hadir dan saya yang diminta untuk menggantikan presentasi di hari ini. Nah, mungkin kalau kita sudah lihat judulnya, pembelajaran pada program sekolah penggerak. Kenapa sekolah penggerak ya? Karena memang untuk rangka kurikulum dan struktur yang akan saya kemukakan saat ini sementara baru diterapkan di program sekolah penggerak gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang bukan dari sekolah penggerak mungkin bingung baca ini loh, kok emang udah ganti gitu ya? Enggak, belum ganti. Tapi memang yang saya sampaikan ini hanya ada di program sekolah penggerak gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi. Baik, mungkin bisa next Mbak. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, nah, itu tidak jauh-jauh pasti acuannya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional kita apa sih? Gitu ya, yang mencandarkan kehidupan bangsa dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk tujuan pendidikan nasional kita saat ini, kita menguatkan kembali profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu baru ada yang mendengar kata itu sekarang, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu mencermati Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, coba dilihat di pasal 3, itu sebenarnya ada gitu ya. Jadi itu tersirat profil pelajar Pancasila di sana. Sehingga itu bukan hal yang baru. Gitu. Nah, profil pelajar Pancasila ini apa? Gitu. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan gambaran cita-cita perwujudan yang ingin kita capai melalui pelajar Indonesia. Sehingga pelajar Indonesia akan jadi pembelajaran sepanjang hayat yang bukan hanya berkompeten gitu ya, tapi juga memiliki karakter dari Pancasila itu sendiri. Nah, yang terwakili dari 6 dimensi. Nah, 6 dimensinya itu kan Bapak Ibu sudah tahu mungkin ya, gitu. Ada yang
beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia gitu ya, ada berkepentingan global, mandiri, kreatif, bergotong royong gitu. Nah, ini yang memang ada di dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga untuk si profil ini sebenarnya memang bukan hal baru, sehingga memang kita kuatkan kembali. Untuk di kurikulum yang saat ini memang yang menjadi rujukan untuk SKL-nya, ya gitu, karena memang yang ingin kita capai itu kan gambaran ke depan, sehingga itu yang akan terlihat dari standar kompetensi lulusan yang merupakan salah satu bagian dari standar nasional pendidikan. Jadi profil pelajar Pancasila ini yang menjadi rujukan untuk kita menyusun standar nasional pendidikan. Gitu. Nah, kalau standar kompetensi lulusannya saja sudah mengacu kepada itu, tentunya standar yang lain juga, standar isi, standar proses, dan standar penilaiannya. Nah, untuk di kurikulum ini pula, gitu ya, kita menguatkan kembali adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bukan berarti yang dulu enggak loh, yang dulu juga. Cuman untuk saat ini kita kuatkan kembali pembagian fungsi itu. Gitu. Nah, di sini dalam kerangka kurikulum, pemerintah itu menetapkan beberapa hal, gitu ya. Jadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran asesmen. Ini kerangka kurikulum yang memang ditetapkan oleh pemerintah, gitu. Jadi ditetapkannya sudah ditetapkan. Tapi pemerintah juga menyediakan berbagai contoh sebagai supporting sistemnya, gitu ya. Jadi supaya sistemnya jalan, tentunya harus ada supportingnya, gitu ya. Nah, supportingnya di sini salah satunya memang melalui perangkat ajar. Perangkat ajarnya ini bisa berbentuk buku teks pelajaran, kemudian contoh modul ajar, contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum satuan pendidikan gitu. Nah, ini saya garis bawah nih contoh gitu ya, sehingga kalau namanya contoh bukan berarti itu acuan utama gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian satuan pendidikan dapat mengembangkan sendiri gitu ya, karena contoh. Nah, agen ya. untuk itu pula gitu ya, nanti setiap pemerintah juga bisa menuangkan kerangka kurikulum itu ke dalam kurikulum operasional sekolah. Enggak, bisa Mbak. Thank you. Nah, di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berbicara dulu prinsip rancangan kurikulum. Setiap kurikulum itu baik pada masanya aja, sehingga tidak ada kurikulum yang paling baik, karena semua baik pada masanya dan semua sudah didasari adanya kajian-kajian. Jadi termasuk memang mengkaji kurikulum sebelumnya. Dalam prinsip rancangan kurikulum kita saat ini, gitu ya. Nah, kurikulum kita ini merupakan kurikulum yang disederhanakan, lebih fleksibel, sehingga selaras dengan semangat Menteri kita saat ini, dengan semangat Merdeka Belajar. Seperti apa itu gitu. Jadi di sini adanya otonomi sekolah dan guru. Jadi seperti yang tadi sampaikan, pemerintah itu hanya menetapkan struktur kurikulum itu pun minimum gitu ya, prinsip pembelajaran dan asesmen gitu. Sehingga memang dari kesatuan ini guru bisa merancang pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Nah, satuan pendidikan juga bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai visi misi satuan pendidikannya gitu. Kemudian satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk mengorganisasikan pembelajaran baik sesuai dengan konteks daerahnya, karakteristik satuan pendidikannya. Jadi semuanya diberikan kebebasan, gitu ya. Ini itu. Kemudian mudah diterapkan. Nah, di sini untuk mudah diterapkan adalah pemerintah menyediakan perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan mengembangkan lebih lanjut. Jadi yang saya sampaikan tadi ada supporting sistemnya, gitu ya. Jadi seperti Pusmenjar gitu ya. Pusmenjar ini salah satunya saat ini, kegiatan saat ini selaras banget gitu. Jadi kita menyediakan contoh-contoh perangkat ajar dengan memang melibatkan Bapak Ibu di dalamnya, gitu, sehingga Bapak Ibu kita mengembangkan lebih lanjut karena kita hanya mengembangkan contohnya, gitu ya. Kemudian ada gotong royong. Nah, untuk kurikulum dan perangkat ajarnya kita melakukan dengan melibatkan puluhan institusi, gitu ya. Jadi kita nggak hanya lintas kementerian, gitu ya. Kemudian kita juga mengajak akademisi, praktisi pendidikan, organisasi profesi, semua kita libatkan, gitu ya. Termasuk kan salah satu Bapak Ibu di sini, penggiat pendidikan juga kita libatkan untuk memang
bisa berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum ini gitu, sehingga nih kita ada sense of belonging-nya gitu ya, bukan sesuatu yang memang kita hanya putuskan di pusat, tapi memang kita juga mengajak adanya kontribusi Bapak Ibu di dalamnya gitu. Nah, kita juga melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya di masing-masing berdasarkan kerangka kurikulum. Jadi kurang lebih gambarannya demikian Bapak Ibu ya untuk di perubahan yang kurikulum saat ini yang sedang kita kembangkan. Mungkin next Mbak. Oke, terima kasih. Nah, kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang memang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya, gitu ya, sehingga memang seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya, kita mau belajar dari memang yang sudah kita kembangkan sebelumnya untuk kembali disempurnakan, gitu. Jadi kalau dulu ada kita berbanyak kompetensi, saat ini seperti apa ya? Saat ini juga kurang lebih sama, tapi memang ada sedikit berbeda di sana untuk penyajiannya. Jadi kalau dulu saat K13 ada pengetahuan keterampilan sikap tapi terpisah-pisah. Nah, saat ini kita rangkaikan menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan itu dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat sendiri ada di Perkabar Litbang nomor 28 dan 29 itu tentang capaian pembelajaran. Kemudian adanya penguatan fondasi literasi di PAUD dan SD gitu. Ya, kenapa literasi ini penting ya? Karena memang itu termasuk salah satu isu yang kita angkat untuk lebih dekat. Baik, makasih Mbak. Ya, jadi ada penguatan fondasi literasi di PAUD dan SD. Nah, ini salah satu hal yang penting karena ini juga termasuk isu yang kita angkat untuk keterampilan angkat 21 gitu ya, sehingga itu memang perlu dikuatkan. Kemudian ada fleksibilitas dalam pengorganisasian pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar siswa, karena kita juga menyadari bahwa setiap anak punya kemampuan dan karakteristik yang berbeda, sehingga sulit bagi kita untuk menstandarkan itu, dan memang itu yang dituntut siswa adalah guru, sehingga memang kita merancang adanya CP ini gitu ya, yang memang per 2 tahun guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan sesuai keperluannya. Kemudian berkarakter Pancasila. Jadi ada sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari dengan kegiatan non rutin. Jadi ini interdisipliner yang namanya project gitu. Jadi mungkin kalau dulu kita juga kenal adanya PPK gitu ya, PPK juga dulu ada, cuman untuk yang si program pelajar Pancasila ini kita tidak hanya di kegiatan rutin pengintegrasian nilai-nilainya, tapi ada juga yang memang sifatnya non rutin interdisipliner dalam bentuk proyek gitu ya. Nanti ada tema-tema tersendiri di sana, guru sekolah bisa mengembangkan dengan topik yang sesuai. Kemudian ini menguatkan penerapan teori pembelajaran karakter yang tadi saya sampaikan, jadi melalui kegiatan proyek yang kontekstual dan berpusat kepada siswa. Jadi untuk kegiatan proyeknya sendiri, pemerintah hanya menyediakan temanya, beberapa tema di sana. Sekolah bisa mengembangkan topik yang relevan gitu ya, jadi yang paling sesuai dengan konteks daerahnya dan kondisi siswanya. Next Mbak. Oke. Next. Ya, sekarang kita tahu struktur kurikulum. Jadi kalau tadi gambaran kerangkanya kurang lebih demikian ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke strukturnya. Untuk struktur memang ada sedikit perbedaan ya, gitu dengan kurikulum yang sebelumnya, gitu ya. Jadi sudah penyempurnaan sebelumnya. Di sini ada hal yang perlu dicatat adalah penentuan pendekatan untuk pengorganisasian pembelajaran yang merupakan wewenang satuan pendidikan. Jadi ini kembali lagi yang tadi saya sampaikan di awal, adanya pembagian kewenangan nih antara pemerintah pusat oleh satuan pendidikan. Jadi yang sesuai gitu ya, mau berbasis mata pelajaran, mau tematik gitu ya, mau unit inquiry, mau kolaborasi mata pelajaran, itu silakan gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan harus tematik, harus ini. Nah kalau ini tidak, jadi kita benar-benar mengembalikan kepada kesiapan dari satuan pendidikan gitu ya. Nah, untuk pendekatan tematik tidak hanya terbatas di SD gitu atau di SLB.
enggak gitu. Jadi kalau di SD atau di SLB mau pakai mata pelajaran ya silakan saja gitu. Jadi ini kita memberikan kebebasan sebebas-bebasnya seluas-luasnya gitu ya. Nah, tadi yang sudah disampaikan SD tidak harus tematik, tapi jika tetap ini tematik ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kayak itu dikembalikan kepada masing-masing pendidikan. Kemudian keleluasaan kolaborasi antar mata pelajaran untuk melakukan asesmen lintas mata pelajaran. Nah, untuk di kurikulum ini pun ada yang namanya memang penguatan asesmen gitu ya. Jadi kalau untuk asesmen apalagi di SLB ya itu sudah terbiasa dengan asesmen. Nah, itu yang memang kita kuatkan kembali gitu. Jadi ini juga untuk di satuan pendidikan lain ya kita juga tetap menggunakan asesmen itu satu hal yang memang diangkat gitu ya, di isunya yang diangkat agar memang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran dan atau asesmen sehingga dapat mengurangi beban belajar siswa gitu ya, karena asesmen yang berorientasi pada kompetensi biasanya membutuhkan lebih banyak usaha siswa dan asesmen yang lebih bermakna. Jadi kurang lebih demikian. Kemudian selanjutnya adalah yang membedakan, kalau dulu JP itu diatur per minggu. Nah, kalau yang sekarang kita hanya mengatur per tahun. Jadi bisa dicek untuk seluruh kurikulumnya ya. Jadi kita amat-amat memberikan keleluasaan, kita hanya memberikan gambaran itu per tahun. Jadi silakan dikembangkan mau per minggu seperti apa gitu, sehingga ya siswa nggak harus mempelajari hal yang sama setiap minggu sepanjang tahun. Itu balik lagi guru yang lebih paham situasi dan kondisinya gitu ya. Kemudian target JP untuk 1 tahun ya bisa terus jadi kurang dari 1 tahun, itu sangat memungkinkan gitu. Nah, ini ada contoh skenarionya. Jadi misalnya untuk di mata seni rupa dipelajari secara intensif dalam semester ganjil. Nah, asesmen subatifnya boleh loh pamer karya gitu. Jadi karena itu sudah bisa menilainya secara gitu ya. Mungkin bisa next saja Mbak. Oke, ini struktur kurikulumnya terbagi menjadi 2 gitu ya. Jadi kalau untuk di K13 sebenarnya kita tidak merubah JP dari K13. Jadi jumlah JP-nya tetap sama, bisa dicek gitu ya. Namun memang ada sekitar 20 sampai 30 yang kita alokasikan untuk pembelajaran melalui proyek yang tujuannya memang untuk mencapai kopi pelajar Pancasila tadi gitu yang tadi saya sampaikan. Jadi itu memang ada 2 kegiatan utama di dalamnya. Ada kegiatan rutin di kelas, kemudian ada yang namanya kegiatan proyek gitu. Jadi kalau lihat struktur ada nanti bagian yang memang pembagiannya persen saja untuk di kegiatan proyek. Nah, kegiatan ini tidak berbasis mata pelajaran gitu ya, tapi memang dia mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, sehingga memang ini ada jam mata pelajaran yang dialihkan gitu ya, tapi itu ada slotnya. Jadi kemudian kompetensi esensi dari mapel itu akan dipelajari di dalam proyek gitu, sehingga ini imbas dari kenapa lebih banyak bicara saat di proyek ya, kurang lebih demikian. Mungkin bisa next Mbak. Nah, sekarang kita berbicara tentang proyeknya. Nah, apa sih proyek itu? Jadi proyek penguatan produk pelajar Pancasila ini kegiatan yang fleksibel, tidak rutin atau terstruktur dan lebih berpusat kepada siswa gitu. Jadi memang ini dirancang fleksibel sekali sesuai dengan karakteristik dari daerah sama siswanya gitu. Untuk proyeknya sendiri bisa dilakukan 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun sesuai jenjangnya gitu. Kemudian tidak perlu ada jadwal kegiatan belajar karena siswa dapat melakukan penelitian gitu, kemudian bisa mengerjakan karya gitu ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bisa mendorong self-regulated learning gitu. Nah, ini
berlaku sama nih dari SD SMP SMA ada si proyek ini. Kecuali kalau PAUD ini untuk proyek dia integrasi gitu ya. Tetapi semua overall sama termasuk SLB mengerjakan si proyek ini. Kemudian proyek ini kontekstual sifatnya, sehingga yang tadi saya sampaikan pemerintah itu hanya menyampaikan temanya saja. Ada tema yang bisa dipilih, bisa disesuaikan. Sementara satuan pendidikan bisa mengembangkan dengan topik yang sesuai, gitu. Nah, topiknya itu bisa lebih spesifik karena kan temanya itu sifatnya general ya, sehingga memang topiknya bisa lebih fit dan lebih sesuai. Next, Mbak. Nah, di sini ada penyesuaian struktur pembelajaran di setiap jenjang. Ada dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK gitu ya. Nah, untuk di PAUD, penyesuaiannya adalah kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Karena merdeka belajar di PAUD itu kan merdeka bermain. Jadi memuati kegiatan bermain dan belajar berbasis buku pelajaran. Belajar berbasis buku pelajaran ini memang untuk menunjang kegiatan literasi yang tadi yang disampaikan gitu ya, karena memang salah satu fokusnya adalah untuk literasi. Kemudian satu fondasi ini untuk meningkatkan kesiapan bersekolah gitu. Jadi kalau misalnya PAUD itu kan nanti pasti akan di SD gitu, sehingga kita juga mencoba untuk memetakan agar gak jomplang nih. Jadi dari PAUD ya, dari PAUD itu pembelajarannya masih aspek perkembangan, kemudian di SD-nya itu sudah menjadi mapel, sehingga memang ada beberapa hal yang kita sesuaikan di sana sehingga nanti transisinya itu smooth gitu sifatnya ya gitu. Jadi kemudian pembelajaran berbasis proyeknya dilakukan melalui perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal, sehingga memang dia bukan menjadi proyek yang berdiri sendiri seperti di satuan pendidikan lainnya. Nah, untuk di SD, di sini penguatan kompetensi yang mendasar dan pengalaman politiknya ini, misalnya ada perubahannya itu, ada mata pelajaran IPA, gitu. IPA itu apa? Yaitu gabungan dari IPA dan IPS, gitu. Ini sengaja digabung supaya bisa memahami fenomena untuk yang sains ini sebagai satu kesatuan yang holistik sifatnya, gitu. Kemudian adanya integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ada juga bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan gitu ya. Jadi bisa dilaksanakan, bisa tidak, tergantung persiapan sekolah. Tapi kita sudah menyiapkan CP-CP-nya dan menyiapkan bukunya. Jadi balik lagi itu tergantung kewenangan dari satuan pendidikan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan proses belajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran, kurang lebih demikian. Untuk di SMP ada penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, maka ada mata pelajaran informatika yang jadi mata pelajaran wajib. Nah, informatika ini dimulai di SMP, jadi hanya ada di SMP dan di SMA untuk informatika. Gitu. Nah, kalau untuk di SLB gimana? Ada informatika, ada TIK, tapi itu masuk di rumpun keterampilan. Karena skill ya, jadi kalau dibedakan gitu. Kalau untuk di SLB itu juga sama, ada dari SMP sampai SMA. Gitu. Nah, kalau untuk panduan untuk guru informatika itu sudah disiapkan ya, jadi sama pusat untuk membantu guru-guru pemula gitu, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika, tetapi semua bisa karena sudah ada panduan di dalamnya. Mungkin nanti kalau diperlukan pengembangan lebih lanjut itu kebijakan dari sekolah gitu ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan proses belajar dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi beda nih ya, kalau tadi SD itu 2, program pembinaan penjurusan tidak dilakukan gitu. Di kelas 10 ada pelajar itu bisa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mapel di kelas 11. Mapel yang dipelajari serupa dengan SMP, jadi masih sama gitu ya. Tapi di kelas 11-12 ada namanya kelompok mapel wajib. Nah, mapel wajib dan mapel yang dan memilih mapel dari
kelompok IPA, IPS, bahasa dan keterampilan vokasi. Nah ini memang untuk proyeksi dia ke depan gitu. Jadi di sini juga ada mata pelajaran yang sifatnya opsional gitu ya, tapi memang lebih kepada membekali dia untuk bekal dia ke depan, mau melanjutkan sekolah kah, kuliah kah, atau seperti apa gitu. Di sini sudah dibekali. Kemudian ada kemudian untuk yang di SMK, SMK ini kan agak sedikit beda ya proyeksinya, karena dia memang dipersiapkan untuk siap kerja gitu untuk SMK. Sehingga untuk pengembangannya sendiri memang ada pelibatan Dudi di sana ya, dunia kerja. Strukturnya itu lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu ada mapel umum dan kejuruan dengan persentasenya meningkat 60 sampai 70%. Nah, untuk penerapan pembelajaran berbasis proyeknya dia mengintegrasikan dengan mata terkait. Kemudian ada juga PKL gitu ya, itu minimal 6 bulan, jadi 1 semester. Kemudian pelajar dapat memilih mata di luar program keahliannya dan adanya alokasi khusus untuk proyek penguatan hobi pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi ini perbedaannya. Kalau SMK itu ada kata budaya kerja, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Gitu. Karena memang dia kental dengan nuansa ya penyiapan kerja itu. Gitu. Nah yang terakhir ini SLB. Kalau SLB memang beda juga dengan yang lain karena untuk CP-nya itu disiapkan untuk anak yang memiliki hambatan intelektual. Kalau yang enggak gimana? Yang enggak juga bisa, tapi bisa menggunakan CP-CP yang reguler, gitu. Jadi bisa digunakan CP yang reguler, tapi dengan menerapkan prinsip modifikasi perilaku. Sehingga kalau kita berbicara CP pendidikan fungsi itu CP-nya memang untuk anak dengan hambatan intelektual, gitu. Jadi kalau guru-guru baca, oh pantesan ini kompetensinya sederhana, gitu. Karena memang disiapkan untuk anak dengan hambatan intelektual, gitu. Nah, kalau untuk SLB sendiri, jadi sebenarnya dengan untuk yang pendidikan khusus ini, kalau tidak hambatan bisa menggunakan yang reguler, kita sebenarnya juga mempersiapkan dia untuk bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, gitu. Jadi kalau memang anak yang tidak memiliki hambatan intelektual bisa menggunakan reguler, dia bisa kalau nanti melanjutkannya misalnya ke SMA, jadi dari SLB, SMPLB nih dia belum berlaku, ada fase transisi di sana gitu ya, memang perlu disiapkan dulu sehingga anak-anak nih ngapainnya udah sama nih sama yang lain gitu ya, itu yang memang perlu dipersiapkan. Nah sama nih dengan yang sekolah reguler di SLB juga ada proyeknya seperti apa, sama kok dengan yang di reguler gitu, temanya juga sama, tapi memang kendalanya yang berbeda gitu. Sama nanti mungkin kita lebih bicara banyak di topik yang akan dipilih sesuai dengan satuan pendidikan ya, gitu, kondisi dan didiknya gitu. Jadi kurang lebih demikian ya untuk penyesuaian strukturnya. Mungkin bisa nggak Mbak? Nah ini kalau kita berbicara PAUD tadi sebenarnya sudah saya sampaikan gitu ya, berbicara PAUD berarti merdeka belajarnya adalah merdeka bermain gitu. Ada merdeka bermain di sana, kemudian di sini kita fokus pada memang kegiatan literasi yang kita fokuskan di sana gitu. Nah untuk di ada nilai agama budi pekerti, jati diri, kemudian matematika itu memang elemen utamanya juga mempersiapkan anak-anak untuk dapat memang bersekolah gitu ya. Jadi karena memang PAUD itu merupakan untuk jam SD sehingga kita di sini juga menyiapkan memang CP-CP yang sudah terintegrasi dengan nanti ada catolannya di fase A, SD fase A. Kurang lebih sama memang kita tetap membangun profil pelajar Pancasila dengan mengaitkan karakter yang ada di sana. Ini bisa next. Nah ini dia untuk prinsip pembelajaran asesmen di PAUD yang melandasi kegiatan bermain gitu ya. Di sini elemen-elemen CP-nya melebur dalam
pengalaman bermain belajar sehari-hari. Nah di sini kita juga disebut dari pengertian ya cuci mama udah yang 13 soal usaha satu berarti kan saya nyampe kalau benar usaha satu 50 misalnya sampai di sini nanti mau kali salah uncroll error